Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombu sangat penting mengenal wujud nama Allah. Berangkat dari sebutan, kemudian kita masuk di dalam mengenal sifatnya Allah, rohani Allah, ruhnya Allah, nurunya Allah. Hembusan dari nur Allah ini, ruhnya kitab, Al-Kitabul Insanu, kitabnya Allah itu hanya melainkan insanu, makomnya nur. 4 nurnya kitab ini sangat penting. Seluruh bagian nota ilo pitua lowombo, karena makom nuru kitab ini berangkat dari nuru utusan, kemudian rasul, kemudian nabi, kemudian makom malaikat. Oleh karena itu, Ta'ilo Pitua Lowombo sudah menggamblangkan makom-makom ilmu, karena sesungguhnya ilmu ini disebut awalu mahalakallahu ta'ala, nurunya ilmu. Nuru ilmu ini makomnya 4, hingga itu Rasulullah sudah menceritakan dari usia kecil ini dibedah. Wujud pembedahan ini memperjelas nuru kitab yang berwujud di dalam kolbu Nabiullah Sayyidina Muhammad. Dan seluruh para Nabi-Nabiullah ini memiliki nurunya kitab. Berangkat dari Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian Nabiullah Sayyidina Nuh, kemudian Nabiullah Sayyidina Ibrahim, kemudian Nabiullah Sayyidina Ismail, kemudian Nabiullah Sayyidina Ishaq, dan Nabiullah Sayyidina Daud, dan Nabiullah Sayyidina Yakub, dan Nabiullah Sayyidina Sulaiman, dan Nabiullah Sayyidina Musa Kalamullah, dan Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah, dan Nabiullah Sayyidina Muhammad Rasulullah. 4 nurunya kitab ini benar-benar yang telah Allah turunkan kepada seluruh para Nabi-Nabiullah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua dapat menggamblangkan, karena Ta'ilo Pitua ini benar-benar sudah dibedah. Di dalam kolbu Ta'ilo Pitua Lowombo ini ada 4 nur. Hingga itu Ta'ilo Pitua Mi'raj menembus makom malaikat, kemudian makomnya Nabi, kemudian makom Rasul, dan makom utusan. Inilah yang disebut 4 nurunya kitab. Kemudian 4 cahaya inilah makom kerajaan Allah. Nanti itu mengenal kodimnya Allah. Perhatikan wujud firman Allah. Aku ciptakan jin manusia dan iblis malaikat semata-mata menyembahku. Oleh karena itu umat akhir zaman tidak memperhatikan firman Allah. Makom-makom jin dan iblis ini, manusia dan malaikat ini bermakom di dalam jasmania. Oleh karena itu Nabiullah telah mensyariatkan wujud cinta kasih kepada seluruh umat akhir zaman ini, dapat mengistinjakan jasad, kemudian mengistinjakan sifat, dan mengistinjakan rohani. Begitu pula junubnya jasad, junub sifat, dan junub rohani. Begitu pula wudu jasad, wudu sifat, dan wudu rohani. Begitu pula salatnya jasmania, salatnya sifat, dan salat rohani. Karena salat ini benar-benar mencegah suatu wujud perbuatan keji dan mungkar. Wujud perbuatan keji dan mungkar inilah makom-makom jin dan iblis.
Karena makom jin dan iblis merupakan wujud di dalam jasmania ini, sifat-sifat yang mengelak, sifat yang mengingkari perintah-perintah Allah. Oleh karena itu seluruh bagian otak ilopitua lawambu, pahamilah makom iblis dan jin yang berwujud di dalam jasmania, berwujud di dalam sifat dan berwujud di dalam rohani. Perhatikan Nabiullah Sayyidina Ibrahim dengan Nabiullah Sayyidina Ismail yang dapat mensyariatkan jumroh akobah, jumroh ula dan husta, membuang seluruh sifat-sifat jin dan iblis dan setan yang berwujud di dalam makom jasmania. Karena di dalam jasmania ini perwujudan makom-makom sifatnya iblis dan sifatnya jin dan setan. Oleh karena itu tailopitua wujud cinta kasih kepada seluruh bagian otak ilopitua lowombu. Perhatikan, benar-benar sudah memperhatikan makom jasmania sifat dan rohani, maka benar-benar mengenal makom malaikat. Malaikat itu makomnya ruh, berangkat dari jasadnya napas, kemudian rohani napas, ruhunya napas dengan nuru napas. Inilah makom malaikat. Nanti itu kita mengenal makom nabi. Makom nabi inilah makom langit, kemudian makom rohani langit dan ruh langit dengan nuru langit. Nanti itu kita mengenal kedimnya Allah. Perhatikan firman Allah. Tidak ada satupun jin iblis yang dapat memasuki langit. Karena kita memasuki langit ini harus mengenal makom malaikat. Malaikat itu nur. Inilah yang disebut nurunya bumi. Oleh karena itu kita masuk di dalam makom langit harus melewati pintu malaikat. Oleh karena itu tailopitua wujud cinta kasih kepada seluruh bagian otak ilopitua lombu. Sucikanlah jasmania kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian. Benar-benar sudah berwujud kefitraan, maka kalian sudah menyatu dengan makom ruh. Ruh itu malaikat, makomnya napas. Napas ini makomnya 4. Seluruh bagian otak ilopitua lowombu, renungilah dan pahamilah bagaimana doa diterima. Oleh karena itu Nabiullah telah mensyariatkan, sucikanlah jasmania kalian, dan sucikanlah sifat kalian, dan sucikanlah rohani kalian. Benar-benar sudah suci, berarti tidak ada lagi wujud daripada sifatnya iblis, dan sifatnya jin, dan sifatnya setan. Sifat-sifat jin, iblis, dan setan ini, inilah yang selalu berwujud di dalam jasmania, berwujud di dalam sifat, berwujud di dalam rohani. Inilah yang menjadi perenungan seluruh bagian otak ilopitua lawambu. Benar-benar sudah menghilangkan makom-makom hadas. Hadas yang berwujud di pikiran, hadas yang berwujud di mata, hadas yang berwujud di telinga, hadas yang berwujud di mulut, hadas yang berwujud di hidung, dan hadas berwujud di kalbu, dan hadas berwujud di dubur, dan hadas berwujud di tangan dan kaki. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad telah mengajarkan wudu. Wudu ini kita mensucikan 3 kali, membasuh tangan 3 kali,
yang dikandung 3 kali ini mensucikan jasad dan mensucikan sifat dan mensucikan rohani. Namun kalau kita hanya mensucikan tangan hanya dengan air 3 kali, ini hanya kotoran-kotoran debu. Namun kita tidak merenungi apa yang dikandung, yang ilmu-ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, dan sucikanlah rohani kalian. Inilah yang benar-benar ilmu yang disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Nanti itu kalian menyatu dengan ruh. Ruh ini makomnya malaikat. Coba perhatikan sakaratul maut. Apabila napas ini sudah kembali. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan. Jasadnya napas. Rohaninya napas. Ruhunya napas. Nurunya napas. Ini sangat penting seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu memahami makom-makom malaikat. Malaikat Ijrail, Israfil, Mikail, Jibril. Inilah 4 malaikat penjaga pintu langit. Bagaimana kalian dapat memasuki langit tidak mengenal makom malaikat? Malaikat itu ruh. Benar-benar seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu sudah melaksanakan ilmu-ilmu yang sudah digamblangkan oleh Tailo Pitua Lawambu. Berarti sudah memahami makom jin, sudah memahami makom iblis, dan sudah memahami makom setan yang selalu berwujud di dalam jasmania, berwujud di dalam sifat, berwujud di dalam rohani. Karena wujud daripada makom-makom iblis dan jin dan setan ini, inilah wujud sifat yang mengelak, sifat yang mengabaikan perintah-perintah Allah. Coba bacalah di dalam diri kalian, apakah jasad kalian tidak mengelak, sifat kalian tidak mengelak, rohani kalian tidak mengelak. Benar-benar telah kalian temukan, maka itulah wujud daripada jin, iblis dan setan. Maka setelah kalian terpisah dengan ruh, maka sifat rohani kalian menjadi gentayangan, tidak kembali ke alam ruh. Oleh karena itu Tailo Pitua Lawambu diperintahkan oleh Allah, selamatkanlah manusia-manusia di muka bumi ini. Barang siapa yang meyakini menjalankan makom-makom ilmu yang telah dijabarkan kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu, seluruh doa kalian dikabulkan oleh Allah. Karena Tailo Pitua ini benar-benar menerima makom-makom ilmu langit. Karena ilmu langit itu makomnya 4 kitab. Ini yang disebut nurunya kitab yang di dalam kolbu kenabian. Oleh karena itu Tailo Pitua menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu. Benar-benar mengimani, menjalankan perintah-perintah Allah, maka mendapat keberkahan dari Allah dan mendapat syafaat dari seluruh para nabi-nabiullah. Seluruh bagian Tailo Pitua Lawambu malam ini benar-benar sudah memperhatikan makom-makom firman Allah. Aku ciptakan jin dan iblis, malaikat dan manusia. Oleh karena itu jangan sampai kita hanya mengenal suatu sebutan, suatu nama tapi tidak mengenal wujud. Diperhatikan mengenal wujud nama Allah. Alhamdulillah, berangkat dari syariat itu kita mengenal dengan sebutan. Berangkat dari bahasa Arab, kemudian kita mengenal sifatnya Allah, mengenal rohani Allah, mengenal nurunnya Allah. Inilah yang disebut 4 cahaya, hanya yang pewaris,
yang benar-benar ia mengenal 4 cahaya. 4 cahaya inilah makom kerajaan Allah. Seluruh bagian otak ilo pitu alo bambu. Perhatikan, jangan sampai jasmani kalian, sifat kalian, rohani kalian masih terdapat sifat-sifat yang mengelak. Inilah makom-makom jin, iblis dan setan. Namun apabila benar-benar makom jasmania kalian, sifat kalian, rohani kalian benar-benar sudah berwujud fitrah, berarti sudah mengimani, menjalankan ilmu yang telah disyariatkan oleh Nabi-Nabiullah ini. Maka kalian mengenal makom malaikat. Karena malaikat ini Allah telah ciptakan dari cahaya Rasul. Cahaya Rasul. Cahayanya Muhammad. Inilah yang dikandung. Oleh karena itu Tailo Pitua sudah menggamblangkan. Benar-benar kalian menjalankan perintah-perintah Allah ini, maka seluruh apa yang kalian minta dikabulkan oleh Allah. Inilah yang makom-makom ilmu yang sudah digamblangkan oleh Tailo Pitua Lowombo. Benar-benar seluruh bagian Tailo Pitua Lowombo memperhatikan, maka perangilah Dajjal kalian. Dajjal itu merupakan nama merupakan gelar. Dajjal selalu bermakom di jasmania. Dajjal bermakom di sifat kalian. Dajjal bermakom di rohani kalian. Benar-benar sudah berwujud Dajjal, maka Allah murka. Inilah yang disebut kiamat. Allah telah menurunkan kiamat. Kiamat itu merupakan kutukan dari Allah. Oleh karena itu selamatkanlah saudara-saudara kalian, agar benar-benar sudah dapat melaksanakan perintah-perintah Allah ini. Perintah Allah ini, sucikanlah jasad kalian, sucikanlah sifat kalian, sucikanlah rohani kalian. Nanti itu salat kalian mendapatkan nur, dan puasa kalian mendapatkan nur. Inilah perintah-perintah Allah yang diterima oleh Tailo Pituah Lowombo. Barang siapa yang mengimani Tailo Pituah Lowombo, maka seluruh doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan barang siapa yang mengelak terhadap Tailo Pituah Lowombo, maka Allah itu menurunkan kemurkaan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tailo Pituah Lowombo ini benar-benar yang dipuasakai dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian dari Nabiullah Sayyidina Muhammad. Kemudian tabut perjanjian dari Nabiullah Sayyidina Daud. Dan tabut perjanjian Nabiullah Sayyidina Musa. Dan tabut perjanjian Nabiullah Sayyidina Isa Ruhullah. Inilah wujud daripada tabut perjanjian. Karena hanya yang dipusakai oleh Allah yang dapat menggamblangkan makom-makom nur kitab ini, makomnya 4. Sangat penting memahami tentang makom nurunnya kitab. Kitabnya Allah benar-benar diturunkan di akhir zaman ini. Diperhatikan. Al-kitabullah insanu. Kitabnya Allah itu insanu. Insanu itu makomnya nur. Kemudian al-insanu kitabullah. Kitabnya manusia itu Al-Quran. Inilah merupakan suatu pedoman yang benar-benar yang diajarkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Karena Al-Quran ini sumbernya dari nur. Inilah yang disebut nur kitab. Makomnya 4. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhunya Nabi, nurunya Nabi. Ini yang tidak akan mati dan tidak akan hancur dan tidak akan berakhir. Yang berakhir ini yang perwujudan dari saripati tanah, saripati air, angin dan api yang memiliki sifat rohani. Inilah yang berakhir. Oleh karena itu Tailo Pitua dapat menggamblangkan kepada seluruh bagian Tailo Pitua Lowombo. Laksanakan perintah-perintah Allah ini. Sucikanlah jasad kalian dan sucikanlah sifat kalian, rohani kalian. Benar-benar kalian sudah melaksanakan
berarti kalian sudah mendapatkan nur. Nurunya sholat dengan nurunya puasa. Nanti itu kalian bisa memahami tentang makom malaikat. Karena malaikat ini makom ruh. Ta'ilo pitua sudah menggamblangkan makom-makom malaikat. Berangkat dari jasadnya napas. Kemudian sifatnya napas. Rohani napas. Ruhunya napas. Kalau kita benar-benar tidak memiliki jasadnya napas, sifatnya napas, rohani napas, ruh napas, maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada kehidupan. Oleh karena itu suatu wujud perjanjian dari rohani sifat dan jasmania ini yang benar-benar diperintahkan oleh Allah telah ditiupkan ini ruh, maka tunduklah kepada ruh. Ruh itu makamnya malaikat. Seluruh bagian lota ilo pitua lowombung. Malam ini kalian semua mendapatkan suatu anugerah dari Allah. Karena sudah menjalankan perintah-perintah Allah. Maka seluruh bagian lota ilo pitua lowombung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita telah mendapatkan suatu wujud cahayanya kemuliaan. Cahaya 1000 bulan. Cahaya 1000 bulan ini makomnya nur. Inilah yang disebut di dalam bahasa Arab. Inna anjalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu waruh. Waruhu fiha biizni rabbihim kulli amrin. Salamun hi hatta matla'il fajr. Inilah makom-makom cahaya kemuliaan ini. Oleh karena itu malaikat itu makomnya ruh. Benar-benar kita sudah mengenal makom malaikat, maka kita akan masuk ke langit. Namun kalau kita tidak mengenal makom malaikat, bagaimana kita memahami makom langit? Langit itu makomnya nur, nur itu nabi. Oleh karena itu 4 kitab inilah benar-benar yang diturunkan oleh Allah, berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruhunya Nabi dengan nurunya Nabi. Inilah 4 kitab yang benar-benar perwujudan dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunya Allah. Inilah yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo. Oleh karena itu tidak ada satupun manusia-manusia yang mengenal suatu wujud nur hanya selain yang dipusakai oleh Allah, namun hanya mengenal nama tapi tidak mengenal wujud Allah itu seperti apa. Ta'ilo Pitua benar-benar menggamblangkan makom-makom nur, nurunya Nabi dengan nurunya Allah, dengan kodimnya Allah. Karena Ta'ilo Pitua ini sudah mi'raj menerima perintah dari Allah. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua menggamblangkan makom-makom ilmu yang telah diperintahkan oleh Allah. Maka sucikanlah jasmani kalian, sucikanlah sifat kalian, dan sucikanlah rohani kalian. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua benar-benar diperintahkan dan Ta'ilo Pitua sudah menjalankan saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghargai. Maka seluruh doa kalian akan dikabulkan oleh Allah yang telah menjalankan perintah-perintah Allah ini. Seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo pada malam ini Allah telah memberkahi kalian dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada kalian semua. Oleh karena itu renungilah dan pahamilah bagaimana wujud daripada jasmani kalian. Apakah masih berwujud egois? Begitu pula sifat kalian. Apakah masih berwujud egois? Begitu pula rohani kalian. Apakah masih berwujud egois? Egois ini merupakan perwujudan jin, iblis, setan. Oleh karena itu Nabiullah telah mensyariatkan dapat mengistinjakan junub dan mewudukan, menghilangkan sifat-sifat egoisme. Benar-benar sudah dihilangkan. Maka seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lowombo sudah menyatu dengan makom malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Ijrail, malaikat Israfil dengan Mikail. 4 malaikat muqarrabin yang benar-benar yang sudah digamblangkan oleh Ta'ilo Pitua Lowombo.
Oleh karena itu pahamilah, karena wujud daripada nama Lota Ilo Pitua Lowombu ini benar-benar gelar dari langit. Tidak ada satupun yang dapat memasuki langit. Apabila manusia-manusia masih berwujud, sifatnya jin, sifatnya iblis, dan sifatnya setan, tidak akan mampu menembus malaikat. Oleh karena itu, Ta'ilo Pitua wujud cinta kasih, maka leburkanlah sifat jin, iblis, setania yang berwujud di dalam makom jasmania kalian. Perhatikan ajaran seluruh para nabi-nabiullah, mengajarkan agar benar-benar kita mengimani. Wujud yang mengimani berarti sudah menjalankan, sudah memahami makom-makom ilmu yang sudah disyariatkan oleh seluruh para nabi-nabiullah. Benar-benar kalian semua sudah menjalankan, maka seluruh doa kalian ini dikabulkan oleh Allah. Ini janji Allah. Allah memberkahi kalian dan seluruh para nabiullah memberikan syafaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.